Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rangka rapat koordinasi program bela negara tahunan tingkat daerah ini. Tujuan utama kita berkumpul pada hari ini adalah untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam rangka merumuskan kebijakan kolaboratif dan merancang program bela negara yang efektif demi menjaga persatuan dan kesatuan di daerah kita. Baik, untuk memulai rapat, mari kita dengarkan pandangan dari masing-masing perwakilan instansi mengenai tantangan dan peluang implementasi bela negara di lingkup kerja Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari Bapak perwakilan TNI. Bapak, saya silahkan. Siap, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari sudut pandang TNI, tantangan utama adalah minimnya pemahaman dasar kemiliteran dan kedisiplinan di kalangan generasi muda, serta potensi ancaman ideologi dari luar. Namun peluang kita adalah tingginya semangat nasionalisme yang perlu diasah, serta kesiapan fasilitas pelatihan dasar militer yang kami miliki untuk mendukung program bela negara. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya Bapak. Baik, saya lanjutkan dengan pemaparan dari perwakilan Polri. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ketua Rapat. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para OPD yang hadir, saya langsung saja. Untuk Bapak Ibu, dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat, tantangan kami adalah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, cepat memicu polarisasi, serta potensi konflik sosial akibat intoleransi. Peluangnya, kami memiliki jaringan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang luas hingga ke desa-desa. Siap untuk melakukan penyuluhan dan deteksi dini ancaman Bapak Ibu. Mungkin kami cukup sekian dari Satuan Kepolisian. Saya kembalikan Ketua Rapat. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Tadi poin pentingnya terkait informasi dan sosial. Sekarang perwakilan dari Ormas, saya persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Saya selaku perwakilan Ormas melihat tantangan pada kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kebangsaan dan lunturnya nilai kearifan lokal. Namun, kami memiliki peluang besar dengan jangkauan komunitas yang luas dan kemampuan menggerakkan massa untuk program sosialisasi dan pemberdayaan berbasis kearifan lokal yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bu. Yang terakhir dari perwakilan sekolah, saya persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Nabila atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, saya Sita Permatasari, perwakilan dari sekolah. Saya seorang guru di salah satu sekolah menengah di Kabupaten Berau. Sebelumnya mohon izin jika nanti terdengar suara lalu lalang kendaraan. Semoga suara saya tetap terdengar jelas ya Bapak Ibu sekalian. Baik, tadi Ibu Nabila bertanya mengenai pandangan tentang tantangan serta peluang ya. Baik, kalau untuk di dunia pendidikan, Ibu, di era digital ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami mengenai pengaruh negatif media sosial gitu. Selain itu juga kurikulumnya belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai bela negara secara mendalam. Jadi selama ini hanya melalui mata pelajaran saja. Namun kalau untuk peluang, kita sama-sama tahu karena di sekolah itu terdapat kegiatan yang secara terstruktur seperti ekstrakurikuler, kemudian pembiasaan disiplin melalui aturan-aturan sekolah, kemudian kegiatan yang menunjang penguatan nilai-nilai kebangsaan di sekolah ini menjadi sebuah peluang bagi kami untuk membentuk karakter generasi bangsa sejak dini gitu. Mungkin kalau dari sekolah itu Bu. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Jelas sekali kita memang memiliki tantangan bersama yang memerlukan solusi kolaboratif. Sekarang, mari kita diskusikan bagaimana kita dapat merumuskan kebijakan daerah yang mendukung sinergi antar instansi ini. Dari Pemda, kami siap memfasilitasi berupa kerangka regulasi maupun alokasi anggaran khusus untuk program bela negara ini. Kami usulkan payung hukum berupa peraturan gubernur, bupati maupun wali kota tentang penguatan program bela negara. Ya, kami sangat mendukung usulan payung hukum tersebut. Dengan adanya regulasi yang jelas, kami bisa leluasa mengintegrasikan program pelatihan dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan untuk ASN, pelajar, masyarakat umum yang akan kami selaraskan dengan modul dari Pemda. Setuju. Kami dari Satuan Kepolisian setempat, kami dapat menyusun pedoman kerjasama dengan Pemda dan Ormas untuk penyuluhan bahaya radikalisme dan ujaran kebencian di tingkat komunitas. Kami juga bisa memfasilitasi pelatihan keamanan lingkungan sebagai bagian dari bela negara. Kami menyambut baik dan mengusulkan adanya platform bersama untuk koordinasi program sosialisasi. Kebijakan ini harus mampu mengakomodasi inisiatif dari masyarakat, misalnya melalui dana hibah khusus untuk ormas yang menjalankan program bela negara berbasis kearifan lokal. Baik, sangat baik ya Bu ya tentang payung hukum tadi. Jadi kalau untuk kebijakan mungkin kami berharapnya ada mandat begitu yang lebih kuat bagi sekolah untuk mengintegrasikan pendidikan bela negara. Jadi bukan hanya dalam mata pelajaran seperti PKN, tapi ada juga kegiatan yang non-kurikuler gitu. Jadi nanti mungkin kalau pendapat saya bisa dibuatkan surat edaran atau petunjuk pelaksanaan yang mengikat dari Dinas Pendidikan, Bu Nabila. Baik, saya telah mencatat poin-poin penting yang telah tersampaikan, yaitu ada payung hukum Pemda, integrasi pelatihan dari TNI, pedoman kerjasama Polri, platform koordinasi dan hibah untuk ormas, serta mandat penguatan di sekolah. Ini akan menjadi dasar dari kebijakan kita. Sekarang mari kita konkretkan dengan rancangan program tahunan. Program apa saja yang bisa kita laksanakan bersama atau secara terintegrasi? Mungkin saya dengarkan lagi dari Bapak Ibu sekalian pendapatnya. Kami mengusulkan pelatihan bela negara selama 3 hari bagi 500 pemuda dan perwakilan ormas. Ini bisa dilaksanakan di pusat pelatihan kami dengan materi dari TNI dan kolaborasi materi wawasan kebangsaan dari Pemda. Baik, dari Satuan Kepolisian, kami akan mengintensifkan program Jumat Kamtibnas dan penyuluhan anti-hoax secara rutin di 50 titik strategis Bapak Ibu, melibatkan perwakilan ormas dan guru sebagai narasumber tambahan. Ya, itu saja dari kami. Kami mengusulkan Festival Budaya Daerah merajut keberagaman sebagai wadah ekspresi kearifan lokal dan pemersatu masyarakat yang puncaknya bisa bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Kami juga siap membantu dalam mobilisasi peserta untuk program TNI dan Polri. Terima kasih. Baik, jika untuk rancangan program tahunan, mungkin kalau kami dari sekolah mengusulkan adanya program Duta Bela Negara Pelajar yang itu ada di setiap sekolah menengah. Yang sebelumnya mereka mendapat pembekalan dulu dari TNI Polri. Kemudian nanti mereka harapannya bisa menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Jadi nanti kegiatannya peserta didik mungkin lebih ke kampanye begitu, mengkampanyekan bagaimana bisa menghargai keberagaman, kemudian mencintai produk dalam negeri, dan duta pelajar tadi menjadi contoh untuk sikap disiplin dan tanggung jawab. Jadi begitu. Untuk sekolah tadi sarannya secara konkret yaitu Duta Bela Negara Pelajar. Itu Bu mungkin kalau dari sekolah. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pemaparannya. Ide-idenya sangat konkret dan saling melengkapi. Kita akan prioritaskan 4 program ini untuk tahun depan. Dari pemerintah daerah sendiri akan memfasilitasi pertemuan teknis lanjutan untuk membahas detail anggaran, jadwal, dan pembagian tugas yang lebih rinci. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira rapat kita pada hari ini sangat produktif ya. Kita telah bersepakat mengenai perlunya kebijakan kolaboratif yang didukung oleh payung hukum, juga merumuskan 4 program prioritas kita untuk tahun depan. Yang jelas kuncinya adalah sinergi dan komitmen kita bersama untuk mewujudkan bela negara yang utuh di daerah kita ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kolaborasinya yang sangat-sangat luar biasa. Saya perwakilan dari pemerintah daerah mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup rapat pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.